Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Hijau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Untuk teman-temanku yang mungkin saat ini ada beban dengan ekonominya, masih bingung mencari pekerjaan, saya berdoa semoga teman-temanku semuanya dipermudah untuk mencari rezekinya. Untuk teman-teman yang mungkin masih mencari pekerjaan, bingung ya, segera ditemukan pekerjaannya. Oke? Untuk teman-teman yang lagi sakit mungkin atau saudara-saudaranya yang lagi sakit, saya doakan mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan. Amin. Amin ya. Katanya itu ini menurut kiai-kiai teman-teman. Kalau kita tuh berdoa dengan jamaah ya, dengan berjamaah ini maka doanya akan terkabulkan. Amin. Teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Kristanto 9736. Assalamualaikum. Mau tanya Om, murai saya yang jatuh hanya sayap aja Om. Jatuhnya pas dimandikan di keramba, tapi hanya bulu sayap aja. Apa itu yang disebut nyulam? Mohon dijawab Om, terima kasih. Gini Om, seharusnya ya, dan ini memang siklus dari murai batu. Untuk ganti bulu itu kan setahun sekali ya. Dan itu mabung namanya. Artinya mabung itu apa? Jadi pergantian bulu dalam waktu yang singkat. Dia itu tidak nyulam. Tidak seperti mana burung cucaan. Ya, cucak hijau, cucak rawo, cucak jenggot. Itu dia nyulam. Kalau murai batu itu mabung. Itu yang harus dipahami dulu. Mengenai burung nyulam di burung murai batu. Kenapa kok bisa nyulam? Penyebabnya apa? Ya kan? Burung mungkin nih waktu dulu dia mabung, dia menyisakan bulu yang tidak jatuh semuanya. Artinya mabungnya tidak tuntas. Mungkin ada 1-2 bulu di sayap mungkin gitu ya yang tidak jatuh dan tergantikan. Maka itu kan pasti ya. Bulu itu pasti akan jatuh dan tergantikan. Hanya waktunya saja. Nah karena kemarin itu mungkin tidak tuntas, sekarang dia jatuhkan bulu. Itu bisa jadi. Terus ada lagi itu karena setut pakan yang terlalu berlebihan. Dalam satu waktu kamu memberikan setut pakan, entah itu hongkong atau jangkrik atau kroto dalam satu waktu gitu ya, maka itu juga bisa jadi penyebab burung jatuhkan bulu. Tapi nggak mabung gitu ya, hanya 1-2 bulu ya, seperti mana bulu sayap itu. Terus ada lagi pergantian cuaca yang ekstrim. Jadi mungkin yang siang itu tadi panas sekali, malamnya dingin, fluktuatifnya tinggi gitu ya, pergantiannya itu sangat signifikan. Nah ini kan burung agak sulit untuk beradaptasi. Akhirnya burung itu stres. Itu juga bisa menjatuhkan bulu. Ada lagi. Ini masih ada loh ya. Telat makan. Nah mungkin kamu waktu itu sibuk tanpa sengaja. Jadi tanpa sengaja loh ya. Bukan karena sengaja tapi tanpa sengaja. Dia kehabisan furnya mungkin. Nah, mungkin 1 hari dia kehabisan, akhirnya 1 hari itu dia tidak makan. Itu juga bisa stres. Akhirnya dia jatuhkan bulu. Nah ini yang agak berat. Yang agak berat begini. Burung yang aktif lomba. Ya. Waktu itu dia lomba, ya kamu lombakan, ketemu musuh yang maksudnya tuh kualitasnya di atas dia lah ya. Dan dia itu mainnya neken. Burungmu ketekan burung itu. Itu juga
burungmu bisa jatuhkan bulu. Oke? Itu yang dikatakan nyulam gitu ya. Penyebab nyulamnya seperti itu. Karena tidak seharusnya ganti bulu di burung murai batu itu diawali dari proses nyulam. Karena proses ganti bulu murai batu itu yaitu mabung. Yaitu tadi loh yang dikatakan mabung itu kan ada 4 fase ya. Ngurak, ambrol, rebung, dokor. Ngurak itu di mana bulu-bulu kecil, ada sebagian bulu besar jatuh. Terus tapi jumlahnya sedikit nih. Terus disusul ya bulu besar banyak yang jatuh, itu namanya ambrol. Terus setelah itu apa? Rebung. Kenapa dikatakan rebung? Itu seperti mana tunas bambu itu loh ya. Bentuk dari bulu yang tumbuh itu kan kayak tunas bambu. Masih dibungkus dengan lapisan lilin ya, bentuknya kayak rebung ya, rebung. Maka dikatakan waktu itu rebung. Terus dokor atau dorong ekor. Waktu ini, fase ini itu rata-rata burung tuh rata-rata ya kurang lebihnya sekitar 2 bulan. Dari awal dia ngurak sampai dia mentok bulu itu 2 bulan. Oke? Ya. Kalau dia ganti bulu dengan normal, semua bulu tergantikan. Ini udah ganti semua ya. Harusnya kalau tidak ada trouble, harusnya dia nanti akan ganti lagi, kurang lebihnya itu juga setahun dalam perjalanan ini tadi. Nah, dalam perjalanan ini kok bulu di burung kok ada yang jatuh lagi. Mungkin 4 bulan kemudian kok ada jatuh bulu sayap. Nah, itu namanya kan nyulam tuh. Nah, kenapa dia nyulam? Kenapa nyulam? Karena itu tadi ada permasalahan. Ya, kamu coba lihat aja apa yang menyebabkan dia nyulam. Apakah itu tadi pergantian cuaca? Apakah kamu setutnya terlalu banyak? Apakah burungmu ketekan burung? Gitu. Gitu Om ya. Nah sekarang kalau untuk burung yang nyulam, ini gimana nih rawatannya ini? Karena jumlah bulu yang dijatuhkan dan akan tergantikan ini jumlahnya tidak banyak, maka rawatannya tetap seperti mana rawatan harian. Ya. Kalau waktu mabung itu kan kita nggak jemur burung kan ya. Memang kita hindari itu. Tapi karena ini cuma nyulam, hanya bulu sedikit saja ya, sebagian bulu saja yang dia jatuhkan, maka rawatan itu kamu berikan aja seperti mana rawatan harian dia. Ya ada proses penjemuran juga. Nah mungkin pertanyaannya, oh Om nanti bulunya rusak dong, bulunya keriting dong, atau gampang rusak lah seperti itu. Ya enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Ya, itu kan hanya sebagian bulu saja. Dan ini kalau di bulu sayap itu enggak lama loh, enggak lama wis. Ya kurang lebih itu 3 minggu udah dipastikan dia nanti mentok itu untuk bulu sayap. Oke ya, artinya kamu sudahlah rawat saja seperti mana biasanya. Nanti burung seperti ini bisa digantangkan atau tidak, dilihat kondisi burungmu. Ya, saya rasa kalau cuma bulu saja, mungkin 1-2 bulu saja yang jatuh, ya mudah-mudahan lah tidak begitu ngaruh. Tapi kalaupun ngaruh, nanti kan ngaruhnya hanya di performa. Artinya itu bisa kamu buktikan di saat kamu gantang burung itu. Jadi pertanyaannya bukan boleh atau tidak. Ya kalau boleh atau tidak kembali ke kamunya. Apakah kamu mau, pengen, memaksakan kehendak gitu ya. Ya kalau memang melihat burung dengan posisi seperti itu ya sebaiknya puasa saja. Burungnya nggak usah digantangkan dulu. Tapi rawatan lanjut seperti mana biasanya. Jadi nggak seperti mana kita ngerawat waktu mabung. Itu saja Om ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.